Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu, Ya, bagaimana kabarnya pada siang hari ini, Bu Ayu? alhamdulillah Bu Nurul, siang hari ini saya sehat walafiat. Alhamdulillah, tetap semangat ya Bu ya. Semangat Bu Nurul. Iya, alhamdulillah tampak dari wajah Bu Ayu yang bersinar-sinar, tentunya semangat dengan segala aktivitas pada pagi Terima kasih siang hari ini. Ya. Bu Ayu, begini, saya di sini sebelum Bu Ayu nanti menjadi coach, saya akan memberikan observasi kepada Bu Ayu. Nah, terkait dengan observasi tersebut, sebelum Bu Ayu nanti menjadi coach, kita sepakati terlebih dahulu ya Bu ya tentang rubrik penilaiannya, di mana nanti rubrik penilaiannya itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ayu tentang rubrik penilaian tersebut ya Bu ya. Nanti Bu Ayu jawab dengan santai saja ya Bu ya. Oke Bu, siap. Baiklah, begini Bu. Yang pertama, apakah Bu Ayu nanti saya dapat membantu mengembangkan kompetensi yang bagian mana yang ingin Bu Ayu kembangkan ketika menjadi coach nantinya? Ya, tentunya kompetensi yang akan saya kembangkan dalam hal ini yang pertama yaitu kehadiran penuh Bu, atau presence. Kemudian nanti saya juga akan mengembangkan kompetensi yaitu mendengarkan aktif, Ya. dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching gitu Bu. Baiklah, berarti sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Iya, Bu. Kemudian mungkin dengan coaching ini nanti apa yang ingin Bu Ayu amati dari kegiatan ini nanti? Ya, yang saya ingin amati, saya ingin dari coach sendiri itu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan atas permasalahannya sendiri. Jadi tetap ada prinsip bahwa di sini saya mengedepankan presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, dan bagi coach sendiri bisa menjawab dengan aktif dan sesuai dengan pemikirannya sendiri terkait dengan permasalahan yang dia alami. Baik, bagus sekali Bu Ayu ya. Nah, terus bagaimana nih penilaian dari Bu Ayu sendiri tuh agar supaya apa yang diharapkan Bu Ayu nanti dapat berkembang dengan baik? Ya, di sini masih seputar kompetensi tadi. Jadi penilaian yang saya lakukan terkait itu tersebut. Jadi ya tetap pada prinsip-prinsip presence ya, alur tirta ya. Oke, kemudian di sini saya juga seorang pendengar yang aktif, jadi saya menggali jawaban-jawaban atas permasalahan yang dialami oleh coach. Dan juga di sini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dirasa mampu memancing dari coach sendiri untuk bisa mengemukakan ide-idenya untuk menyelesaikan permasalahan yang dia alami. Iya, baik, betul sekali ya Bu Ayu ya. Nah, jadi di sini nanti harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini nanti apa Bu Ayu? Harapannya setelah saya mengobservasi Anda, apa yang mungkin ingin Bu Ayu harapkan? Harapan saya tentunya coach mampu menemukan jawaban berdasarkan ide-ide yang dia miliki, dan bisa menjadikan ide-ide tersebut sebagai solusi atas permasalahan yang dia alami gitu Bu. Iya, betul Bu Ayu ya. Nah, baiklah Bu Ayu, karena kita sudah menyepakati rubrik penilaian yang akan Bu Ayu sudah kita sepakati bersama untuk melakukan kegiatan coach dan coaching, maka dari itu saya sebagai observer memberikan doa semoga acara dan kegiatan Bu Ayu nanti dapat berjalan lancar supaya coach dan coaching nanti dapat menemukan solusi yang terbaik dari masalahnya sendiri. Seperti itu ya Bu Ayu ya.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sebagai observer. Semoga nanti dapat berjalan lancar. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Semoga banyak, lancar Bu. dan sukses ya Bu Ya, ya. Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Iya, selamat siang Bu Anis. Selamat siang Bu Ayu. Iya, apa kabar Bu Anis? Alhamdulillah, meskipun kondisi sedang serak-serak ya Bu, sedikit flu, tapi alhamdulillah tetap baik. Alhamdulillah kondisi badan itu. Iya, tetap semangat ya Bu Anis ya. Ya, semangat dalam membersamai anak didik kita, dalam mencerdaskan siswa-siswi kita. Baik Bu Anis, pada hari ini kita bersama berdiskusi, mungkin ada yang ingin Bu Anis sampaikan terkait Bu Anis mengalami kendala apa atau permasalahan apa yang ada di kelas Bu Anis, atau terkait aktivitas Bu Anis selama membersamai anak-anak dan juga dengan rekan sejawat. Sebenarnya begini Bu Ayu, kalau terkait pembelajaran di kelas itu insya Allah tidak ada kendala yang cukup sangat signifikan. Ya memang ada 1-2 permasalahan di kelas, tapi itu masih dalam kategori wajar ya Bu Ayu. Tapi ini lebih berkaitan juga dengan membersamai anak-anak Bu Ayu, karena beberapa hari yang lalu di grup staff itu baru di-share, salah satunya adalah kegiatan biar penggalan Mbak Ayu, ada kegiatan pramuka. Terus saya sudah gini, kepala sekolah sudah merintahkan di staff itu seperti ini, nanti kita mengikuti kegiatan ini ya. Saya sudah seperti itu, karena kegiatan itu masih nanti ujung-ujungnya ke saya, karena kebetulan kalau di sekolah itu kan yang tertulis di SK mau nggak mau ya harus ikut berkecimpung di situ ya Bu Ayu. Nah, saya berpikir seperti ini, saya lihat lagi tanggalnya, Masya Allah tanggal 30 Desember. Wah, ini mesti pas waktu liburan juga, liburan semester. Sebenarnya kalau tugas itu ya entah itu liburan atau tidak liburan, kalau kita sebagai seorang guru kan memang harus melaksanakannya itu aja. Tapi kondisi saya memang sudah tidak seperti tahun yang lalu, tidak seperti tahun yang lalu yang tidak bisa, ya belum bisa mencurahkan sepenuhnya untuk anak-anak, karena kebetulan kondisi saat ini sedang hamil. Dan pasti nanti saya sudah berpikir waktu kegiatan itu pasti akan menyita banyak waktu saya, karena terlebih lagi kegiatan juga mereka di akhir tahun. Anak-anak pasti nanti harus dipush kegiatan itu selama 2 minggu berturut-turut seperti itu, dan apalagi dihadapkan kondisi minggu depan itu mereka sudah kegiatan sumatif akhir semester. Jadi ini rasanya berkecamuk juga dalam hati saya, dalam pikiran saya seperti itu Bu Ayu. Oke, baik. Jadi itu yang Bu Anis rasakan. Dari yang Bu Anis rasakan itu sepertinya menjadi sebuah hal yang dilema ya Bu Anis ya. Baik, saya mengerti perasaan dari Bu Anis. Bu Anis memang sudah berusaha semaksimal mungkin tahun-tahun kemarin itu membersamai anak-anak untuk mengikuti perlombaan membina pramuka. Tetapi mungkin tahun ini Bu Anis keadaannya berbeda. Selain kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan liburan semester, yang artinya anak-anak waktunya libur harus berkegiatan, dan juga Bu Anis saat ini juga sedang hamil. Baik, kira-kira dari apa yang Bu Anis rasakan ini, dari pembicaraan ini, apa sih tujuan kita mengobrol kemudian berdiskusi itu apa setelah Bu Anis menyampaikan unek-uneknya tadi? Saya tuh pengennya gini Bu, ada solusi, ada titik terang. Nanti kira-kira ke depannya itu apa yang harus saya lakukan, karena mau nggak mau pasti kalau di sekolah itu seperti itu Bu. Apa yang sudah ditugaskan di situ ya kita harus berkecimpung ya. Dan saya pribadi pun nggak mungkin, nggak tega meninggalkan anak-anak itu untuk latihan sendiri ya, apalagi ini membawa nama baik sekolah ya Bu. Meskipun kita mengikutinya memang untuk berpartisipasi, bukan untuk jadi juara ya Bu ya. Nah tapi kita kan pengennya sebagai seorang pembina kan menampilkan yang terbaik ya Bu Ayu. Jadi bagaimana kok solusinya ke depannya nanti saya tetap bisa bersama anak-anak, tapi dengan kondisi
badan saya tetap tetap fit seperti itu, tetap tidak mengganggu kegiatan sehari-hari juga seperti itu Bu Ayu. Baik, jadi Bu Anis ingin menemukan solusi atau sebuah cara bagaimana dengan kegiatan seperti ini, terus kemudian dengan kondisi Bu Anis seperti ini, kita tetap berusaha semaksimal mungkin membersamai anak-anak dalam upaya mengikuti apa Bu? Kegiatan Penggalang. penggalang. Oke, baik. Baik, kira-kira dari yang kita obrolkan tadi, Bu Anis mungkin menemukan atau memiliki semacam apa ya, ide kira-kira apa yang akan kita terapkan untuk mengatasi permasalahan ini. Sebenarnya kemarin itu juga sempat sudah ketika berita itu atau edaran itu di-share ya Bu, sudah terbesit juga betapa gimana ya, karena saya nanti nggak mungkin mengelak yang seperti itu baik. Saya nggak mungkin juga melaksanakan itu sendiri. Itu pengen saya nanti teman-teman di staff dan terutama yang nanti dari bapak kepala sekolah pengen menegaskan itu loh Bu, biar ditegaskan oh ini tuh harus, nah kegiatan ini harus dilaksanakan ya kudu diilangi seperti itu, harus dibantu. Terus dan juga saya pengennya itu melibatkan alumni, kakak-kakak alumni itu untuk membantu melatih adik-adiknya seperti itu. Jadi nanti juga saya pengennya mengutarakan itu ke bapak kepala sekolah, karena nanti kami sebagai bapak ibu guru kan bisanya membersamai anak-anak mungkin tidak full ya Bu. Apalagi dengan tugas kita di sekolah kan tidak hanya mendampingi anak-anak saja untuk latihan, tapi kita juga punya tugas yang lain. Apalagi di akhir tahun ini memang luar biasa banyak sekali juga tugas sekolah seperti itu Bu. Betul. Sejauh ini untuk menerapkan solusi tersebut, Bu Anis sudah melakukan beberapa hal dan tentunya beberapa hal ini menurut Bu Anis masih mengalami beberapa kendala. Mungkin terkait Bu Anis bisa mencontohkan terkait harapan, kemudian contoh kolaborasi dengan rekan sejawat. Bagaimana Bu Anis? Kendala-kendalanya apa saja? Kendalanya sih terkait itu ya Bu, waktu atau lain melatih anak-anak. Tapi untuk kegiatan kolaborasi, insya Allah kami di staff saya akan coba untuk koordinasi, terutama untuk penyelenggara kegiatan nanti tentu kita harus buat proposal. Ya karena saya termasuk junior juga di situ, saya akan mengajak kolaborasi Bapak Ibu staff yang lainnya untuk menentukan kegiatan ini. Karena saya pengen gini mengajak beliau-beliau itu untuk menjawab kegiatan ini itu tidak hanya saya sendiri, tidak hanya sendiri, mereka ikut terlibat seperti itu. Mereka ikut terlibat dalam kegiatan ini, baik dalam kegiatan membuat proposal kegiatan maupun dalam menunggu latihan. Karena itu nanti kan kalau mungkin saya sendiri yang hanya menunggu latihan atau membina anak-anak, kadang yang sini mendengarkan mungkin yang sana tidak fokus. Jadi ikut melibatkan beliau-beliau ini juga untuk menertibkan anak-anak nanti dalam latihan seperti itu. Baik, Bu Ani sudah menyampaikan kendala dan juga beberapa harapan ya Bu, harapan-harapan yang ingin Bu Anis istilahnya ingin Bu Anis dapat dengan kegiatan ini bisa berjalan lancar, kemudian kendala teratasi dan harapan-harapan untuk bagaimana mewujudkan suatu kegiatan yang semuanya terlibat. Betul ya Bu? Iya betul sekali. Baik, kira-kira sejauh ini dari skala 1 sampai dengan 10 terkait dengan harapan dan yang sebelumnya, dari yang sebelumnya itu untuk skala 1 sampai 10 bagaimana terkait dengan kolaborasi atau keterlibatan rekan-rekan Bu Anis dalam membantu atau membersamai anak-anak dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka. Untuk sejauh ini ya Bu, untuk sejauh ini dalam kegiatan ini masih di antara skala 6 sampai ke 7.
karena kita kebetulan juga masih mau TM-nya besok. Jadi keterlibatan beliau-beliau ini ya masih berupa sebatas berikan support dan juga rekomendasi anak, karena tentunya kita juga punya kendala nanti memilih anak-anak, menyeleksi anak-anak untuk mengikuti kegiatan yang lumayan mepet ini juga agak sulit juga. Ada rekomendasi juga dari beliau karena melihat keseharian anak juga, karena notabene banyak anak OSIS yang terlibat dan juga anggota juga. Beliau memberikan masukan-masukan juga sejauh ini. Jadi kalau dibilang skala mungkin di antara 6 sampai 7 seperti itu. Baik Bu Anis, Bu Anis tadi memberikan penilaian masih dalam skala 6 atau 7. Selanjutnya pada level berapa sih dikatakan cukup berhasil dalam upaya melibatkan rekan-rekan di sekolah Bu Anis untuk terlibat aktif dalam kegiatan tersebut, atau kalau boleh saya mengulangi pertanyaannya, kira-kira nanti dikatakan berhasil itu pada level berapa? Singkatnya saja. Kalau menurut saya ya Bu, di 8 dan kalau bisa ke 9 ya Bu. Jadi mereka betul-betul ikut aktif gitu. Tapi kemarin itu tadi dari hasil ngobrol-ngobrol juga dengan Bapak Ibu staf itu, beliau juga bersedia untuk mendampingi kegiatan nanti karena kebetulan kegiatannya di hari Minggu. Beliau bersedia karena kegiatannya 1 hari penuh Bu. Kebetulan alhamdulillah cuma 1 hari tapi itu full dari pagi sampai sore. Beliau bersedia untuk mendampingi kegiatan. Itu sudah sedikit menganggarkan dari saya juga, dan saya harap nanti beliau bisa terlibat penuh juga dalam kegiatan latihan. Di level 8 atau kalau bisa 9. Oke, baik Bu Anis. Berarti Bu Anis menargetkan level 8 atau 9. Berarti naik dari level 6, 7, kemudian ke 8 atau 9. Baik, dari level-level tersebut, strategi apa saja yang akan Bu Anis terapkan untuk memenuhi target tersebut? Tentunya saling kolaborasi ya Bu, mulai dari awal kegiatan nanti, mulai dari seleksinya anak-anak, kemudian pembentukan proposal kegiatan juga, terus nanti keterlibatan dalam latihan, termasuk ya Bapak Ibu guru itu tadi yang terlibat dalam staf ini memberikan arahan kepada anak-anak, dan juga nanti mendampingi anak-anak juga, serta nanti diharapkan karena nanti insya Allah itu mengajak dari alumni, adik-adik alumni juga bisa berkontribusi dengan maksimal seperti ini. Oke, baik, itu strategi yang Bu Anis terapkan untuk mencapai level 8 atau 9. Sangat masuk akal, saya sangat mengapresiasi rencana aksi dari Bu Anis. Kira-kira dari sekian banyak rencana aksi yang dalam waktu dekat akan Bu Anis tempuh yang mana kira-kira? Untuk yang akan segera saya tempuhin nanti seleksi anak-anak dan juga koordinasi dengan alumni, dengan menghubungi alumni terkait sharing kegiatan itu. Nanti setelah juknis sudah kita dapatkan, nanti kita tahu bagaimana kegiatan lombanya, jadi kita bisa menentukan menyeleksi anak-anak dan juga bisa koordinasi dengan Bapak Ibu guru dan juga alumni. Seperti itu ya rencananya akan saya laksanakan. Rencananya seperti itu. Baik Bu Anis, tadi masalah sudah disampaikan, harapan juga sudah disampaikan, identifikasi juga sudah disampaikan, dan rencana aksi juga sudah disampaikan. Selanjutnya, dalam membantu komitmen yang Bu Anis katakan tadi, kira-kira siapa yang akan membantu atau Bu Anis libatkan dalam melaksanakan rencana aksi tersebut? Terutama yang utama adalah kepala sekolah. Berarti nanti kan saya akan minta bantuan kepala sekolah juga untuk memberikan penguatan, memberikan arahan kepada kami, selain pembina juga staf yang terlibat dalam kegiatan itu. Karena kalau sudah diberi arahan oleh kepala sekolah, pasti akan bertanggung jawab ya Bu. Ya, akan bertanggung jawab. Kemudian setelah itu mengajak kolaborasi juga dengan staf, karena saat ini yang banyak terlibat dengan kegiatan sekolah itu memang seperti itu. Dan kalau nanti memang kan ada 2 bidang yang lainnya ya Bu, kita juga akan ajak koordinasi beliau berdua dan juga sama rekan-rekan alumni.
dari sekian obrolan kita, saya sangat mengapresiasi Bu Anis menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang Bu Anis temukan tadi atau yang Bu Anis alami. Baik, dari obrolan kita, bagaimana perasaan Bu Anis saat ini? Lebih lega atau masih punya unek-unek? Alhamdulillah dari obrolan kita saat ini lebih tercerahkan, Bu. Jadi tadi itu di setengah obat itu muncul, oh iya, saya seharusnya bisa seperti ini, apa yang harus saya lakukan. Jadi menjadi tercerahkan, muncul ide-ide saya tersebut, meskipun itu masih dalam gambarangan ya Bu, masih dalam rentengan, tapi itu nanti bisa jadi rentengan saya untuk saya terapkan dalam menghadapi masalah ini. Seperti itu Bu Ayu. Oke, alhamdulillah kalau Bu Anis sudah lebih lega, kemudian lebih bersemangat. Saya juga ikut lega dan senang. Semoga apa yang Bu Anis rencanakan, apa yang Bu Anis harapkan bisa tercapai dengan baik dan tetap semangat ya Bu Anis. Ya, terima kasih banyak Bu Ayu sudah bersedia kita ngobrol-ngobrol hari ini, dan tetap semangat untuk bersama anak-anak, harus tetap semangat Bu. Bagaimana kondisinya Bu Ayu? Betul sekali Bu Anis. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Kita senantiasa berdoa bahwa apa yang kita cita-citakan untuk anak cucu kita akan tercapai, dan apa yang kita tertuang dalam visi dan misi kita juga tercapai. Terima kasih Bu Anis. Sama-sama Bu Ayu. Terima kasih juga. Ya, selamat siang Bu Anis. Selamat siang Bu Ayu. Baik, terima kasih. Bagaimana nih Bu Ayu setelah mengcoaching Bu Anis tadi, apa nih yang bagaimana Bu Ayu bisa menilai performa dari Bu Ayu sendiri? Coba ceritakan kepada saya. Baik Bu Nurul, setelah saya melakukan coaching dengan Bu Anis, saya menilai performa saya sendiri ya Bu. Iya. Performa saya sendiri sebenarnya sesuai dengan kompetensi yang tadi kita sudah menyepakati, kriteria-kriteria penilaian yang kita sepakati. Saya rasa saya sudah dalam kondisi presence atau kehadiran penuh. Kemudian saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga, kemudian memancing atau memberikan suatu stimulasi agar Bu Anis mengeluarkan ide-ide atas permasalahan yang dia alami. Jadi Bu Anis memang sudah tampaknya bisa menyampaikan ide-idenya dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dia alami. Iya betul sekali. Boleh ya Bu, saya menyampaikan apa yang hasil pengamatan saya kepada Anda ketika coaching tadi ya. Menurut saya, iya betul apa yang dikatakan oleh Bu Ayu tadi sudah sesuai dengan alur rubrik dari kriteria yang telah kita sepakati tadi ya Bu. Mulai dari Bu Bu Ayu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah dari coaching, kemudian memberikan apa reaksi aksinya nantinya, kemudian tanggung jawab dari coaching sendiri. Bu Ayu dapat memancing ide-ide yang akan dimunculkan oleh coaching itu sendiri, sudah sangat tampak dari perbincangan tadi yang di mana saya amati tersebut sudah sesuai dengan konsep alur kita yang ada di rubrik penilaian kita ya Bu Ayu. Sudah sangat bagus sekali, dan menurut saya itu bisa dikembangkan lebih lagi agar supaya coaching nanti dia lebih mantap atas solusi yang dia keluarkan dari dirinya sendiri. Dia dapat menangani masalahnya sendiri, sehingga dia pun akan semakin mantap untuk mengerjakan apa-apa yang sebenarnya yang dia harapkan dan sudah muncul di dalam diri dia sendiri. Seperti itu. Baiklah Bu Ayu, mungkin dari hasil pengamatan saya cukup sekian dulu. Bu Ayu sudah menjalankan dengan baik dan tetap semangat dalam berkarya, dan semoga sukses selalu.
seperti itu saja. Terima Selamat kasih siang ya, Bu banyak Ayu ya. ya. Selamat Iya, siang. sama-sama, lain kali kita berjumpa lagi. Iya, terima Oke. kasih.